Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri mengungkap produksi ekstasi lab klandestin di wilayah Jakarta Utara. Polres Magetan menggelar konferensi pers pemusnahan barang bukti miras hasil operasi penyakit masyarakat Semeru 2024 di Polres Magetan, Jawa Timur. Tim Supervisi Operasi Ketupat Mabes Polri mengunjungi Pospam Lebaran 2024, Pospam Kretek dan Pospam Serandakan di wilayah Bantul, Yogyakarta. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Joyunika, inilah Presisi Utama selengkapnya. Kapolres Situbondo memimpin apel gelar pasukan Operasi Ketupat Semeru 2024 di halaman Mapolres Situbondo, Jatim. Polres Situbondo juga melakukan pemusnahan barang bukti miras dan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis. Kapolres Situbondo AKBP Dwi Sumrahadi Rakmanto menjelaskan apel gelar pasukan merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan pengamanan mudik dan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Kapolres menambahkan operasi Ketupat Semeru 2024 akan digelar mulai tanggal 4 sampai dengan 16 April 2024 yang melibatkan sekitar 500 personel gabungan dari berbagai instansi terkait. Polres Situbondo telah menyiapkan 6 pos, yaitu pos pengamanan Banyu Klugur berlokasi di SPBU Utama Raya, pos pengamanan Pasir Putih berlokasi di Wisata Bahari Pasir Putih, pos pengaman Asem Bagus berlokasi di alun-alun Asem Bagus, pos pengamanan Baluran berlokasi di kawasan Hutan Baluran Kecamatan Banyu Putih, pos pelayanan Situbondo Kota berlokasi di alun-alun Situbondo, dan pos terpadu Pelabuhan Janggar. Usai pelaksanaan apel gelar pasukan Operasi Ketupat Semeru 2024, Polres Situbondo melaksanakan pemusnahan barang bukti miras dan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis hasil pelaksanaan Operasi Pekat Semeru 2024 dan Operasi Keselamatan Semeru 2024. Pemusnahan barang bukti dipimpin langsung oleh Kapolres Situbondo AKBP Dwi Surahadi Rakmanto bersama Bupati Situbondo Karnasus Wandi dan sejumlah petinggi instansi terkait. Barang bukti yang dimusnahkan berupakan miras sebanyak 1.300 botol dengan cara dilindas dengan alat berat dan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis sebanyak 150 buah dengan dipotong menggunakan gergaji mesin. Polres Magetan menggelar konferensi pers pemusnahan barang bukti miras hasil operasi penyakit masyarakat Semeru 2024 di Mapolres Magetan, Jawa Timur. Operasi yang berlangsung dari 19 hingga 30 Maret 2024 ini berhasil menyasar berbagai penyakit masyarakat seperti perjudian, premanisme,
pornografi, prostitusi, minuman keras, narkotika, dan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi. Kapolres Magetan AKBP Satria Permana menjelaskan bahwa operasi Pekat Semeru 2024 berhasil mengamankan ratusan barang bukti dari berbagai jenis penyakit masyarakat. Dari target operasi tersebut, Polres Magetan berhasil menyita ratusan barang bukti dari berbagai jenis penyakit masyarakat. Selanjutnya, barang bukti tersebut dimusnahkan. Beberapa kasus dari berhasil diungkapkan, diantaranya 4 kasus perjudian, 1 kasus bahan peledak jenis mercon seberat 1,5 kg, 1 kasus prostitusi, dan 1 kasus narkoba. Barang bukti yang dimusnahkan dalam operasi Pekat Semeru 2024 antara lain 782 liter miras jenis arak Jowo, 120 botol anggur merah, 8 botol vodka, dan 54 knalpot Pro. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Polres Magetan dalam menciptakan situasi yang kondusif dan bebas dari penyakit masyarakat di wilayah Magetan. Pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri mengungkap produksi ekstasi lab klandestin di wilayah Jakarta Utara. Pengungkapan ini hasil dari kerjasama antara Polri dan Bea Cukai. Konferensi pers pengungkapan produksi ekstasi lab klandestin ini dilaksanakan di Perumahan Taman Sunter 2, Blok B6, Jakarta Utara. Turut hadir dalam konferensi pers Dirtipidit Narkoba Barreskrim Polri, Brigjen Pol Mukti Juharsa, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, Kapolres Jakarta Utara, Kombes Pol Gideon Arif Setiawan, Direktur Interdiksi Bea Cukai Syarif Hidayat, dan Kepala Kantor Pelayan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta Gatot Sugeng Wibowo. Dalam kesempatan ini, Direktur Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri, Brigjen Pol Mukti Juharsa menjelaskan bahwa clandestine lab ini merupakan salah satu jaringan Freddy Pratama yang merupakan DPO utama Polri. Maka untuk itu kami Satgas P3GN ya bersama-sama gabungan dengan Direktur 4 Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri, Kapolres Metro Jakarta Utara, Bea Cukai dari kantor pusat dan Bea Cukai dari kantor Soekarno-Hatta berhasil mengungkap jaringan atau lab ekstasi yang mana dikendalikan langsung oleh DPO kita, yaitu Freddy Pratama. Ya, saya ulang lagi bahwa lab ini adalah dikendalikan langsung oleh Freddy Pratama melalui orang-orangnya. Ya. Hasil yang diungkap tersebut adalah adanya yang kita tangkap atau yang berhasil diamankan BB-nya ada 7.800 butir ekstasi, terus ratusan kilo bahan baku pembuat ekstasi TKP, sitaan dari Bea Cukai yang merupakan jaringan Freddy Pratama. Jadi saya ulangi lagi bahwa clandestine atau home industry di sini adalah milik atau dikuasai oleh Freddy Pratama. Pasal yang dilanggar adalah pasal 14, pasal 13 dengan ancaman hukuman penjara adalah seumur hidup. Jiwa yang terselamatkan adalah sejumlah 1.307.800 jiwa. Selain itu, dari hasil pengungkapan ini, polisi berhasil mengamankan beberapa barang bukti seperti mobil mewah, 6 smartphone, alat pembuat ekstasi berserta bahan baku, serta uang tunai sebanyak Rp36.970.000. Barreskrim Polri juga menahan 4 orang tersangka yang dulu merupakan kurir dari Freddy Pratama. Dari Jakarta, Gilang Baskara, Mural Almas melaporkan untuk Polri TV. Polres Kutai Kartanegara berhasil mengungkap kasus sindikat pencurian sepeda motor. Sebanyak 7 tersangka dan barang bukti 45 motor diamankan. Kapolres Kukar AKBP Heri Rusyaman menyebut modus operasi pencurian selaku salah satu adalah dengan berpura-pura menyediakan jasa sebagai tukang pijit. Kasus pencurian kendaraan bermotor dan alhamdulillah kita sudah bisa mengamankan kurang lebih 45 barang bukti kendaraan roda 2. Untuk tersangka kita sudah amankan sebanyak
7 orang. Mereka ini adalah satu sindikat di mana modus operandi, kerjasama, dan hasilnya pun dibuang di tempat yang sama. Untuk 2 orang kita amankan di Palangkaraya, di Provinsi Kalimantan Tengah. Dan 1 orang kita amankan juga di Lombok Barat. Kami pun mengimbau kepada masyarakat yang merasa kerugian atau motornya merasa hilang, silakan membawa identitas kelengkapan motor untuk di cross check dengan barang bukti yang kita amankan. Dan kita pun berharap kerjasamanya dengan masyarakat agar lebih waspada, apalagi menjelang perayaan Idul Fitri 1445 Hijriah. Ini adalah senjata api mainan tapi menyerupai asli. Ya, berarti lebaran di dalam saya bersumpah akan mengulangi perbuatan itu lagi. Terima kasih kepada Polres Bukar yang telah membantu menemukan sepeda motor ponakan saya. Pemirsa, Satreskrim Polres Mimika mengungkap kasus penjualan mobil bodong. Wakapolres Mimika Kompol Hermanto menjelaskan mengetahui modus operandi pelaku adalah menawarkan mobil dengan harga yang lebih murah dari pasaran. Satreskrim Mimika melaksanakan rilis pengungkapan kasus tindak pidana penipuan sesuai dengan laporan polisi nomor 126 bulan Maret 2024. Adapun pengungkapan kasus ini diawali oleh laporan seorang pemilik showroom yang ada di Jalan Yusidarso, tepatnya di depan kantor SAR, bahwa pelapor ini awalnya ditawari mobil oleh pelaku. Dalam hal ini inisial MN, seorang wanita yang profesinya sebenarnya debt collector freelance dalam hal ini, yang mana finance menggunakan pelaku ini siap. Modus operandinya, pelaku ini menawarkan sebuah mobil dengan harga ibaratnya tidak sesuai dengan pasaran. Dengan bujuk rayunya, pelaku menjual kepada pelapor, kemudian meminta sejumlah uang 2 kali. Terakhir itu mengiming-imingi pelapor untuk uang itu digunakan untuk menarik surat, yaitu BPKB-nya. Ya. BPKB-nya. Setelah dari pemeriksaan, penyidik konfirmasi ke finance, ternyata tidak pernah ada konfirmasi terkait kendaraan yang dilaporkan tersebut. Dari Satreskrim mengungkap ada 9 unit yang masih ada di lapangan yang belum kita amankan, itu ada 3 unit. Karena tidak lanjut Satreskrim Polres Mimika terkait dengan barang bukti yang ada, ini akan berkoordinasi dengan finance yang resmi yang ada di Timika maupun di luar Timika. Tidak lanjut dari kendaraan seperti apa, itu nanti dari Satreskrim yang akan melakukan pengembangan. Dalam upaya pemberantasan narkoba dan penegakan disiplin, Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Ponorogo melaksanakan razia gabungan bersama TNI dan polisi. Hasil dari razia dan tes urin menunjukkan tidak adanya temuan barang terlarang dan semua warga binaan yang terpilih terbukti negatif menggunakan obat-obatan terlarang. Melaksanakan kegiatan apel siaga dilanjutkan dengan kegiatan sidak dan pelaksanaan
hadir hari ini juga Kapolres jajaran dari POM TNI Ponorogo juga ikut membantu dalam pelaksanaan kegiatan apel siaga dan sidang gabungan pada malam hari. Ini adalah bentuk sinergitas kita semuanya, kita sama-sama mempunyai tanggung jawab membuat kondisi aman menjelang Lebaran tahun 2024. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.